Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqbilah wa min Sabang ila Maroke wilayah wa bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang khamsata wa arba'ina asasah wa fi qaryatin mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikri. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al ulama fi kitabil aziz, hasbi rabbi jalallah ma fil qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati wa libati wa kafatil amin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was suhada'i was solihin summa ila hadratin sayyidina Abi Bakr, sayyidina Umar, sayyidina Utsman wa sayyidina Imam Ali karamallahu wa baqiyati sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin syukut bi rabbani wal arifi sumadani ya sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani qadai. Summa ila Syekh al-Alim al-Alamah Az-Zarnuji rahimahullah, khususan Syekh Ibrahim Al-Bazur rahimahullah. Mailar wali-wali sangadil baladil pulau Jawa wa usulihi mafurihi mawalidina wa masyayinal muslimin anallah yaghfiru wa yarhamu wa yatakassu bi rahmati wal maghfirah wa li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumi fid din wa dunya al akhirah. Sanillah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral mukminin insyaallah wa DFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa bermuwajahah, bisa bermujalasah, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan wasilah barokah daripada ini halaqah majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dalam ibadah, amin, diberikan sehat walafiat, amin, diberikan rizki yang halalan thayyiban kasiron untuk bekal ibadah, diberikan ilmu yang nafi'an, manfaat dunia, manfaat akhirat, dan mudah-mudahan dijadikan kita punya keluarga yang samara, sakinah, mawadah, warahmah, amin. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala
macam-macam musibah. Termasuk mudah-mudahan Allah segera mengangkat kembali pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita kembali kepada kehadirat Allah, kembali ke pangkuannya dengan membawa predikat iman Islam maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral mukminin, insyaallah wa DMN rahimakumullah. Hari ini kita masih melanjutkan kajian kita Kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alam Az-Zarnuji rahimakumullah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyimak dengan sebaik-baiknya. Sama kita kun aliman au muta'alim au mustami'an au muhibban. Jadilah kita yang mengajar atau yang belajar atau pendengar atau pecinta, ya, patahliku. Jangan yang kelima, ya. Kalau yang kelima ngajar nggak mau, belajar nggak mau, gitu kan, mendengar juga nggak mau, Kang Yana ya. Yang ada benci sama pengajian. Mudah-mudahan tidak ya. Kalau ada yang benci sama pengajian namanya PKI. Apa PKI itu? Partai Komunis Indonesia. Tapi kalau kata Kang Yatna, PKI itu ada singkatan nih, ya. Gitu ya. Ada lagi gitu ya. Oleh karena itu masyarakat mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kajian kitab ini sama-sama melanjutkan, masih dalam mukadimah Kang Yatna ya, masih melanjutkan kajian kita dalam pembukaan. Bahwasanya di sini dikatakan bahwa alhamdulillahilladzi fadala bani adam bil ilmi wal amali ala jamil alami wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal azami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi il ulumi wal hikam. Kita masih membahas pada konteks bahwa Nabi itu adalah Sayyidil Arab, ya, pemimpin tuan daripada orang-orang Arab. Nah, ini seutama-utamanya adalah pemimpin dari orang Arab adalah junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu kita mengatakan Syed, ya, Syed, ya, Habibana, kekasih kita semuanya. Maka tidak pantas kalau kita nggak pakai Sayyidina, Kang, ya. Dalam masalah salat memang ada perbedaan pendapat, ya. Kalau kita sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, kita disunahkan memakai Sayyidina, gitu ya. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, terus. Merupakan sebuah attitude, ya, etika kita kepada orang yang sangat Allah sayangi. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasul memiliki akhlak, ya. Begitulah panggilan Allah kepada kekasihnya. Jarang Allah selalu mengucapkan kalimat ya Rasul, ya Habib, ya Nabi. Nah, sementara kita umatnya, hambanya yang tadi yang konon katanya merupakan umatnya, kok nggak begitu, gitu ya. Etika kita ini husnul adab ini, gitu ya. Soal adab kalau kita memanggil hanya dengan kata Muhammad, gitu Kang Yata. Ya. Rasanya kalau kita udah biasa menjunjung tinggi, ya, gitu kan, kekasih Allah ini, ada orang yang mengatakan hanya Muhammad, asalnya tersinggung, gitu Kang Yata. Ada rasa apa gitu ya? Ini ada ya teman-teman yang suka menyampaikan dakwah juga kadang-kadang tidak. Kadang-kadang lupa gitu, hanya mengucapkan kata Muhammad saja, masya Allah. Ya, kita Allah saja menjunjung, Allah saja memuji. Ya, apatah lagi kita yang paling sibuk nanti di yaumil kiamah, yang paling sibuk nanti di yaumil mahsyar adalah junjungan kita, paling sibuk.
Ya, sibuk apa? Sibuk untuk menolong kita agar tidak ada satu umatnya Kang Yatna yang masuk neraka, jangan, kata Rasul itu. Ummati. Begitulah cintanya Rasul kepada kita. Oleh karena itu kita harus memuji. Kalau ada kawan kita, tetangga kita, saudara kita ada yang mengatakan yang terlalu memuji gitu ya. Sayyidina Abbas radhiyallahu an, paman Rasul, sahabat Nabi gitu. Ya, mohon kepada Nabi untuk menyanjung beliau. Kata Rasul, kau tidak akan pernah patah tanggal kedua gigimu karena memujiku, kata Masya Allah. Ya, artinya sampai Sayyidina Abbas itu sampai usia begitu lansia itu giginya nggak ada yang patah gitu, nggak ada yang copot gitu. Nah, kayak kita gitu, ngeskokolotan gitu kan, kita memuji anta samsun, anta badun, anta nur, fauqa nuri, ya. Ya tentu pujian kita tidak seperti pujiannya orang Nasrani kepada Nabi Isa sampai mempertuhankan gitu Kang Yatna. Ada batas-batas tertentu gitu ya. Kita kepada guru saja, kepada orang tua saja kita memanggil dengan panggilan yang hormat gitu. Apalagi kepada Nabi. Sebab Allah sudah memuji Rasulnya. Maka kalau pantas kalau beliau itu dikatakan yang Sayyidil Arab, ya, pemimpin orang. Beliau adalah suku Quraisy, ya, yang ternama gitu, yang terhormat suku Quraisy. Ya, jadi jangan dikatakan bahwa Nabi ini keturunan biasa-biasa saja, tidak. Rasul ini ada keturunan luar biasa, ya. Tapi dengan nasab yang mulia, dengan status yang mulia, dengan keturunan yang mulia, tidak lantas beliau arogan, tidak. Beliau tawadu gitu, rendah hati gitu. Kalau Kang Yatna tawadunya bukan rendah hati Kang ya. Apa tawadu? Cara mau duit. Gitu. Nah, ini masalah mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, kalau ada orang yang begitu menghina Nabi gitu. Ada nggak yang menghina Nabi? Ada. Ya. Siapa yang menghina Nabi? Mereka yang menghina keturunan Nabi. Mereka yang menghina para habaib ini, yang hari ini ada di sekitar kita. Ya, insyaallah yang punya radio ini seorang walid, kita doakan ya, Habib Husain Al-Hamid, ya, doakan gitu. Ya, beliau ikhlas menyiapkan sarana dakwah ini untuk karena cinta kepada kakek beliau. Kenapa? Karena kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau Allah memuji bahwa engkau adalah umat yang terbaik yang macam mana gitu. Apa indikator umat yang terbaik menurut versi Allah? Yang ta'muruna bil ma'ruf. Mereka yang beramar ma'ruf, yang memerintah kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Ini sudah dilakukan oleh para keturunannya. Katakanlah imam besar kita, ya, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mata'anallahu bir. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, ya. Amin ya. Dan mudah-mudahan bisa kembali ke tanah airnya Kang ya. Ayo kita doakan. Begitu Allah memuliakan nabinya, begitu pula Allah memuliakan keturunannya. Ya, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa keturunannya mulia, punya karomah, punya maunah, ya kan. Kita bisa lihatlah di medsos begitu viral gitu ya, yang menzolimi, yang membakalnya, tapi tidak, Allah lindungi. Jangankan orangnya gitu loh, fotonya aja nggak bisa kebakar gitu. Ini negara luar biasa Kang. Ini menunjukkan bahwa Allah cinta gitu kepada Rasulullah dan kepada keturunannya.
para habaib. Kita hormati, kita cintai. Kalau kita cinta kepada keturunannya, maka berarti kita cinta kepada baginda Nabi. Ya. Di akhirat orang-orang yang menzolimi para keturunan Rasul ini, walaupun dia sholat, dia puasa, dia haji, umroh tiap tahun, enggak ngaji, Kang, maka Rasulullah tidak akan menerima dia sebagai umatnya. Kita cinta. Almar'u ma'aman ahaba. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai? Rasul. Siapa yang dicintai? Pewarisnya. Siapa pewaris Rasul? Al-ulama warasatul anbiya, para ulama. Ya, kalau di Sumatera, kalau di Aceh Tengku gitu. Kalau di Sumatera Barat Abuya gitu kan. Kalau kita di Jawa Kiai gitu. Kalau saya bukan Kiai, Kang Yatna. Ya, bau-bau Kiai. Bukan Ustadz juga. Bau-bau Ustadz. Asal jangan dibalik Kang Yatna. Ustadz bau. Kiai bau jangan. Ya, ikut Kiai begitu. Kiai pakai sorban, saya pakai sorban gitu. Kiai pakai BHS, pakai saya ikut BHS juga. Gitu kan gitu Kang gitu. Kalau nggak ada atlas juga apa-apa gitu ya. Ikut-ikutan lah gitu. Ya, pernah belajar di Pono, belajar alif ba ya. Pernah belajar doroba ya di bedoroban bawa doriban dan sebagainya begitu. Iku opo dan sebagainya. Pernah belajar gitu. Tapi bukan jadi kiai gitu. Kita ingin menyampaikan balighu ani walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ya itu saja. Kita cinta kepada para ulama dengan para kiai, para habaib gitu. Ya. Almar'u ma'aman ahaba. Kita ingin dikumpulkan orang yang kita cintai. Kita idolakan. Siapa idola kita? Orang-orang yang soleh, para habaib, para kiai gitu. Mereka masuk surga, kita ikut. Itulah tuntunan dari guru-guru kita. Ya, Masya Allah. Nah, masalah mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu, kembali kepada kajian kita. Jadi Rasulullah adalah Sayyidul Arab, pemimpin orang Arab. Ya. Nah, wal adami, di luar daripada orang Arab, ya, kita disebut dengan bangsa azam. Ya. Amerika, Prancis, Rusia, Jerman, gitu. Liverpool, Bayern Munich. Itu semua ajam. Kita termasuk orang ajam juga ini kan. Di luar orang ajam. Ya. Nah, ini tapi Rasul selalu mengatakan innallaha la yanzuru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat ajsamikum, jasad, wa ila suwarikum, tidak melihat rupamu gitu. Ini kerenahan. Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hati kita. Allah melihat amal kita, action kita. Ya. Nah, artinya ini adalah merupakan sebuah ketawaduan. Sementara keturunan dimulakan Allah, tapi Rasulullah merendahkan diri. Ya. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Beda, rendah hati sama rendah diri kan beda ya. Nah, gitu. Kalau rendah hati mulia, kalau rendah diri nggak boleh. Ya. Nah, masyarakat mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini para sahabat Nabi yang mendampingi Rasul adalah sahabat-sahabat yang utama. Ya, wa ashabi ya nabiil ulum. Di samping Rasul itu adalah para sahabat yang memiliki ilmu, sumber ilmu. Ya, ada sahabat yang disebut dengan apa? Babil ilmi. Ya. Siapa itu? Imam Malik. Ya. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Kan ada lagunya itu.
Ya, ana madinatul ilmi wa ali babuha, kan itu kan ya. Yang menyanyi sulis. Ana madinatul ilmi, kata Rasul. Aku adalah kotanya ilmu. Wa ali babuha. Sementara Imam Ali adalah kuncinya. Kalau kita mau masuk rumah kan harus bawa kunci gitu. Nah gitu, baru kita buka. Ya. Salah satu contohnya adalah dulu ada perlombaan kan. Ada MTQ ya. MTQ tingkat sahabat. Gitu ya. Wah, musabaqah tilawatil Quran. Silakan. Siapa yang paling duluan khotam nih dapat hadiah surban. Wah, dari Rasul. Surban, bukan piala kan. Tapi surban Rasul. Nah, warnanya hijau. Wah, kan? Wah, siapa yang nggak mau dapat surbannya Rasul? Masya Allah, lomba semua kan. Semua sahabat dari mulai Ali Fatihah sampai Ali Ibrahim, Ali Iman terus. Ya, kira-kira sudah mau khotam gitu para sahabat, ada yang sudah 29 juz, hampir mau 30 juz. Imam Ali belum apa-apa nih kan, belum baca apa-apa nih Imam Ali ini, senyum-senyum aja. Rasul pun melihat Imam Ali senyum juga Rasulullah. Karena inilah ya. Ketika mau pada khotam, Imam Ali baca surat Al-Ikhlas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali kan, udah 3 kali. Setelah selesai baca 3 kali, shadaqallahul adzim. Insyaallah. Orang para sahabat bengong. Katakanlah diumumkan juaranya oleh Rasulullah. Pengumuman musabaqah tilawatil Quran tingkat sahabat, barangkali begitu kata-kata gini. Ini bahasa saya gitu ya. Yang menjadi juara pertama adalah Imam Ali. Masya Allah, orang bengong semua lah. Kok cuma Al-Ikhlas 3 kali? Maka Rasul mengatakan man qara'a suratul Al-Ikhlas maka annama khatamil Quran. Masya Allah. Barang siapa mereka yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran, Kang. Inilah kenapa? Karena Imam Ali itu kunci gitu lah. Ana maditul ilmi wa ali babu. Ya, aku adalah kotanya ilmu. Imam Ali adalah kuncinya ilmu. Sehingga dapat juara lah Imam Ali. Tapi kalau ada lomba 30 juz, Kang Yana nggak boleh Al-Ikhlas 3 kali. Nanti didiskualifikasi. Itu mah dulu Kang ya. Nah, artinya inilah menunjukkan bahwa Imam Ali adalah kuncinya ya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita selalu dan senantiasa untuk mencintai para nabi, untuk mencintai nabi, mencintai para sahabat ya. Bahkan ada sahabat yang dapat predikat ahli surga kan ya. 10 sahabat yang jadi ahli surga. Siapa itu? Tentu pasti yang 4 itu ya Kang ya. Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah. Kalau orang Syiah hanya mengakui khalifah itu hanya Imam Ali dan 3 sahabat yang utama, mohon maaf, mereka selalu mengatakan laknatullah, masya Allah. Kalau sahabat itu saat Abu Bakar, Umar, Utsman itu disebut, mereka ujungnya mengatakan apa? Laknatullah alaihi naudzubillah. Masya Allah. Kita kan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya karena Allah ridho. Karena Allah menjamin masuk surga. Ini orang Syiah malahan melaknat, naudzubillah, summa naudzubillah. Ini Masya Allah, ini Syiah sudah berkembang di Indonesia Kang, naudzubillah ya. Nah ini sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ya, ada sahabat Jubair, sahabat Talha, sahabat Abdurrahman, benar ada sahabat Abu Ubadillah bin Jahro, ada siapa lagi, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya, itu semua sahabat dijamin masuk surga ya. Begitulah Rasulullah SAW memilih para sahabatnya yang sangat utama. Tentu banyak ribuan sahabat Rasulullah SAW ya, para sahabat, tabi'in, at-tabi'in sampailah kepada kita. Mudah-mudahan kita nanti di belakang Rasulullah SAW di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.